Selamat sore untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas menyunting kami, di mana di sini kelompok kami yang pertama ada Gesbi Lewi Deborah Panjangan, yang kedua ada Herti Siregar, yang ketiga ada saya sendiri John Markus Prainangin, dan yang keempat adalah Wisnu Wardana Akbar. Di sini kami akan membahas tugas penyuntingan, di mana ada 40 kasus dari 50 kasus yang akan kami bahas, di mana yang akan kami bahas adalah kasus-kasus kesalahan dalam kebahasaan dan penyuntingannya, serta apa alasan di penyuntingan itu kami buat menjadi benar. Jadi di sini untuk kasus yang pertama dan kasus yang ke-10 akan dibahas oleh Saudari Gesbi. Untuk Saudari Gesbi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menyampaikan kasus kebahasaan yang pertama sampai ke-10. Baik, boleh kita lihat kasus pertama, yaitu dalam kalimat, peneliti sudah bekerja untuk satu proyek terhadap anak-anak dan kekurangan gizi serta HIV/AIDS di Papua Guinea dengan lembaga swadaya Masyarakat Christian Children Fund atau CCF. Dalam alternatif suntingan, di sini boleh kita lihat pada layar yang mana saja yang diubah. Alasan di sini saya akan menjelaskan alasan atau justifikasi pembetulannya. Yang pertama, perubahan pada kekurangan menjadi berkekurangan. Hal ini terjadi karena ada 2 poin. Yang pertama, karena kata kekurangan memiliki kata dasar kurang yang mengalami afiksasi dengan prefiks ke dan sufiks an sehingga memiliki arti tidak mempunyai. Yang kedua, kata berkekurangan memiliki kata dasar kurang yang mengalami afiksasi dengan prefiks ber dan sufiks an sehingga memiliki arti adanya kekurangan dalam keadaan serba kurang. Maka, sesuai konteks kalimat yang disampaikan, kata berkekurangan lebih memenuhi tujuan penyampaian kalimat. Yang kedua, alasannya perubahan konjungsi serta menjadi dan. Hal ini terjadi karena konjungsi dan merupakan gabungan kata yang menghubungkan kata seperti gizi dan HIV garing AID, sedangkan konjungsi serta biasanya menempatkan penekanan pada salah satu kata. Yang ketiga, alasannya penggunaan garis miring pada HIV garing AIDS. Hal ini terjadi karena HIV/AIDS merupakan 2 hal yang berbeda. HIV menyatakan virus dan AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh HIV. Oleh sebab itu, perlu digunakan tanda garis miring di antara keduanya. Yang keempat, alasannya penggunaan tanda koma setelah penulisan HIV/AIDS. Hal ini terjadi karena tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Ini saya kutip dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2005 pada halaman 58. Alasan yang terakhir yaitu penulisan Christian Children Fund menjadi bentuk miring. Hal ini terjadi karena huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali telah disesuaikan ejaannya. Ini saya kutip dari buku Puebi pada tahun 2005, halaman 26. Kasus selanjutnya yaitu Saudara Wisnu, boleh dibuka. Oke, kasus kebahasaan yang kedua yaitu ponsel akan menjadi pemandu terpercaya untuk berbelanja bertransaksi. Ponsel akan menjadi transaksi bank. Alternatif suntingannya, ponsel akan menjadi pemandu terpercaya untuk berbelanja, bertransaksi bank. Alasan atau justifikasi pembetulan menurut saya, jika suku pertama pada kata dasar berakhir dengan bunyi ER, fonem R, maka prefiks ter ada yang muncul dan ada pula yang tidak, seperti pada kata terpercaya pada kasus kebahasaan yang telah disunting. Baik, kasus ketiga, margin laba kotor meningkat sebesar 38 miliar menjadi 250 miliar pada tahun 2007. Boleh kita lihat alternatif suntingannya pada layar.
Alasannya ini disunting karena perubahan kata margin menjadi margin dengan huruf G. Hal ini terjadi karena margin merupakan bentuk tidak baku dari margin yang menggunakan huruf G. Ini boleh kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 pada halaman 879. Kasus selanjutnya, titik-titik dari tim ini dengan ambisi kuat juga berpengaruh positif terhadap karir saya. Boleh kita lihat kalimat yang telah disunting. Alasannya menurut saya karena perubahan kata karir menjadi karier. Hal ini terjadi karena karir merupakan bentuk tidak baku dari karir. Ini dapat kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, halaman 626 sampai 627. Baik, kasus yang kelima. Kasus kebahasaan, titik-titik selama komunikasi terus terjaga antar pihak-pihak yang bersengketa, maka ada harapan tercapai suatu pemecahan. Boleh kita lihat pada bagian yang telah disunting, alasan atau justifikasi pembetulan yang saya lakukan yaitu perubahan kata antar menjadi antar dengan yang diikuti dengan garis penghubung. Bentuk antar dengan garis penghubung merupakan bentuk yang harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Jika ada kata itu, merupakan bentuk dasar. Namun jika bukan bentuk dasar atau pengulangan, maka ditambahkan tanda hubung. Seperti kata antar garis pihak-pihak di atas. Selanjutnya kasus ke-6. Kasus kebahasaan, peneliti juga sedang belajar bisnis internasional dan bahasa Indonesia di Universitas South Wales di Australia. Boleh kita lihat yang sudah disunting. Alasan saya yaitu penggunaan huruf kapital pada bentuk bisnis internasional tidak tepat. Seharusnya tidak ada huruf kapital di bentuk tersebut karena bukan nama. Selanjutnya pada bentuk bahasa Indonesia yang dibuat huruf kapital hanya nama bahasa saja, sedangkan pada kata bahasa tersendiri tidak perlu. Selanjutnya kasus ke-7, yaitu kasus kebahasaan. Tabel 1, data tentang jumlah penduduk menurut agama. Tabel 2, data tentang jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian. Boleh kita lihat pada bagian yang telah disunting. Alasan saya yaitu perubahan tabel 1 data tentang jumlah penduduk menjadi tabel 1 jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan karena kata jumlah penduduk telah mewakili dari kata yaitu data tentang jumlah penduduk. Selanjutnya kasus ke-8. Kasus kebahasaan. 1.1.1.1 menentukan fokus penelitian tentang pendidikan di daerah urban. Boleh kita lihat pada alternatif yang telah disunting. Alasan saya, yang pertama, pada bagian yang telah disunting, setiap kata pada kalimatnya menggunakan huruf kapital. Hal ini karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk tidak terletak pada posisi awal. Ini saya kutip dari buku Puebi tahun 2005 halaman 24. Alasan yang kedua yaitu untuk penomoran dengan sistem 1.1.1 tidak perlu ditambahkan titik lagi di bagian akhir. Karena jika tidak memberikan tanda titik di bagian akhir, kalimat tetap diawali dengan huruf kapital. Kasus yang ke-9. Kasus kebahasaan. Pogung Rejo adalah daerah yang menarik untuk diteliti. Yang bagian yang telah disunting boleh kita lihat. Alasan saya yaitu pada kalimat yang telah disunting terkesan lebih padat dan efektif penyusunan katanya. Kasus yang ke-10, yaitu kasus kebahasaan, proporsi besar penduduknya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Boleh kita lihat pada bagian yang telah disunting, alasannya yaitu perbedaannya terletak pada kata kabupaten menjadi kata kabupaten yang diawali dengan huruf kapital. Kata kabupaten diawali dengan huruf kapital karena huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama, tempat, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Ini saya kutip dari buku Puebi tahun 2005 halaman ke-23. Baik, itu adalah kasus yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Gesti. Mohon maaf.
Terima kasih kepada Saudari Gesbi yang telah menyampaikan kasus yang pertama sampai yang ke-10. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus nomor 11 sampai kasus ke-20 akan disampaikan oleh Saudara Wisnu. Kepada Saudara Wisnu saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini pada kasus kebahasaan yang ke-11 yaitu economic reconstruction yang seharusnya menyebabkan dampak menetes atau trickle down effect dan melepaskan kaum bawah dari belenggu kemiskinan adalah sebuah impian. Alternatif suntingan economic reconstruction yang seharusnya menyebabkan dampak menetes atau trickle down effect dan melepas kaum bahwa dari belenggu kemiskinan merupakan sebuah impian. Dalam kolom kasus kata economic reconstruction seharusnya dibuat miring karena itu dalam bahasa asing. Sama juga dengan kalimat trickle down effect itu seharusnya dibuat dalam huruf miring. Selanjutnya kata adalah diubah menjadi kata merupakan karena kata merupakan digunakan untuk membuat definisi rupa atau bentuk. Selanjutnya, yang ke-12, biografi ini dimulai dari satu bab yang membayangkan kembali kehadiran ruang batinnya dalam ruang yang berbeda di Kantingan, Bukit Batu Kasongan, Jawa, Banjarmasin, Palangkaraya, Indonesia, dan ruang kerjanya. Alternatif suntingan. Biografi ini dimulai dari bab 1 yang bayangan kembali kehadiran ruang batinnya dalam ruang yang berbeda-beda di ruang kerjanya, di Kantingan, di Bukit Batu, di Kasongan, di Jawa, di Banjarmasin, dan di daerah Indonesia lainnya. Kalimat membayangkan diganti menjadi bayangan untuk mengubah bentuk aktif menjadi pasif. Penambahan kata depan di harus ditambahkan karena mengacu pada tempat. Lalu penambahan kata di daerah lain Indonesia digunakan untuk sekaligus memperjelas menunjukkan kompleksitas. Yang ke-13, karena adanya dua cara pengangkatan data dalam penelitian sastra, yaitu pertama harus diperhatikan proses situasi dalam komunikasi sastra dan kedua dengan orang penyusunan sinopsis. Alternatif suntingannya, oleh karena itu ada dua cara pengangkatan data dalam penelitian sastra. Pertama diperhatikan proses dan situasi komunikasi sastra, kedua disusun sinopsis. Alasan atau justifikasi pembenarannya, kata oleh karena itu lebih cocok digunakan dibandingkan kata karenanya. Karena di dalam kasus menjelaskan tentang pengangkatan data dalam penelitian sastra, dalam menyebutkan langkah-langkah, sudah seharusnya ada tanda koma seperti kata pertama dan kedua. Selanjutnya, implementasi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 atau PP 10 bagi pegawai negeri sipil dan ABRI sejak masa Orde Baru telah menimbulkan perdebatan. Saya langsung masuk ke justifikasi pembenarannya. Seharusnya nomor 10 itu dituliskan dengan huruf besar, begitu juga dengan kata tahun harus dituliskan dengan huruf besar. Peran TNI atau Polri lebih cocok dicantumkan pada kasus tersebut. Selanjutnya, menurut PP 10 perlu dicabut karena poligami mengangkut kesadaran pribadi seorang dan tidak perlu diatur oleh negara. Menurut Kompas 27 September 2007. Justifikasinya, bentuk karenanya merupakan bentuk yang sangat penting muncul di dalam tulis-menulis dan karang-mengarang selama ini. Orang tidak menyadari bahwa karenanya adalah bentuk yang salah. Dikatakan bentuk yang salah dalam bahasa Indonesia karena sesungguhnya bentuk tersebut telah terinferensi bahasa daerah. Maka harus ditegaskan bahwa bentuk kebahasaan yang benar jika digunakan dalam posisi antar kalimat adalah oleh karena itu. Setelah itu, istri PNS akan mendapatkan karis atau kartu istri, dan suami PNS akan mendapatkan karsu atau kartu suami. Pembenarannya, pada bagian kasus terdapat bahasa yang tidak baku karena bahasa tersebut singkat. Contohnya kata karis seharusnya dituliskan kartu istri, dan kata karsu seharusnya dituliskan kartu suami.
Selanjutnya, walaupun kenyataan dalam memberikan definisi kata atau istilah sastra dipandang kurang memuaskan, maka ada baiknya dikemukakan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para ahli, yaitu kaum romantik, kaum formalis, Emerson, Stoppard Brooke, Saint Beuve, Profesor Dr. Etiu, dan Profesor Dr. Siti Syamaha Suratno. Justifikasi pembenarannya dalam kalimat yang ada di kasus tersebut, walaupun kenyataan dalam memberikan definisi kata atau istilah sastra dipandang kurang memuaskan, dan juga kalimat, maka ada baiknya dikemukakan beberapa definisi kata atau istilah sastra yang telah diberikan. Itu sangat berbelit-belit atau kalimat tersebut memakai kata yang sangat boros. Selanjutnya, kenyataan yang dimaksud meliputi pemikiran, perasaan, dan perbuatan khas manusia. Justifikasi pembenarannya, di dalam kasus terdapat bahasa yang tidak baku, yaitu kata khas. Seharusnya dituliskan kata khas, karena dalam KBBI kata yang baku adalah khas. Selanjutnya, hal itu disebabkan oleh penelitian sastra timur oleh sarjana barat. Justifikasi pembenarannya, pada kasus kebahasaan kata karena, pada KBBI hanya sebagai kata penghubung, kata karena tidak perlu dituliskan. Kalimat di atas berupa pernyataan yang tidak meminta sebuah alasan atau sebab. Kata timur diganti menjadi timur karena sesuai dengan EYD, penggunaan huruf kapital untuk nama tempat. Kemudian kata sarjana diganti menjadi sarjana juga sesuai dengan EYD. Sebagai huruf pertama, sebutan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang. Yang terakhir yaitu berbicara dengan definisi sastra, memang dapat dipandang cukup kompleks, tetapi menarik dan menyenangkan untuk dibicarakan dan didiskusikan. Alternatif pembenarannya itu, alasan justifikasi atau pembenarannya, pada kasus kalimat ini memiliki keborosan maka dari itu, kalimat tersebut dialternatifkan menjadi kalimat sederhana pada kata kompleks tidak terdapat pada KBBI, maka diganti menjadi kompleks. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wisnu yang telah menjelaskan tentang kasus yang nomor 11 sampai kasus ke-20. Untuk kasus selanjutnya itu kasus 21 dan sampai kasus 30 akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, saya lanjutkan untuk kasus yang ke-20, 21. Kasus ke-21, kasusnya, ia berpendapat bahwa sastra merupakan istilah yang dikenal umum sebagai istilah yang digunakan untuk nama lembaga, seperti fakultas, jurusan, dan program studi dalam sebuah perguruan tinggi. Untuk suntingannya bisa dilihat, alasan penyuntingan tersebut adalah yang pertama, kata fakultas, jurusan, program studi, dan perguruan tinggi dalam konteks kalimatnya tidak perlu menggunakan huruf kapital di awal setiap kata karena bukan merupakan nama. Akibatnya, jika menggunakan kata kapital, maka kalimat tersebut menjadi salah. Untuk kasus berikutnya, kasus yang ke-22, kasus nomor 22 adalah, selain itu, karya sastra tidak hanya berbentuk benda konkret saja, seperti tulisan, tetapi dapat juga berwujud tuturan. Untuk suntingannya, alasannya adalah yang pertama, jika sudah menggunakan kata saja, maka sebaiknya tidak menggunakan kata hanya lagi, karena dalam kalimat, karena sudah memiliki makna yang sama. Sehingga jika kedua kata tersebut digunakan, akibatnya kalimat menjadi tidak efektif. Alasan yang kedua, penggunaan tanda titik koma dalam kalimat kurang tepat karena penggunaan tanda titik koma untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara. Sedangkan kalimat tersebut yang pertama bukan merupakan kalimat sejenis dan setara. Untuk kasus berikutnya, kasus nomor 23, dalam APBN dengan titik setiap huruf, tahun 2007 keadaannya belum berubah. Untuk suntingannya, APBN tidak memiliki titik di setiap huruf. Alasannya yang pertama,
penggunaan kata dalam membuat kalimat menjadi rancu dan seperti tidak tersampaikan. Alasan yang kedua, singkatan APBN tidak perlu menggunakan tanda titik karena bukan merupakan singkatan gelar atau semacamnya. Untuk kasus berikutnya, kasus yang ke-24, akan tetapi hal itu bisa memberikan gambaran tentang biaya pendidikan. Alasan penyuntingan, yang pertama, setelah konjungsi harus menggunakan tanda koma. Konjungsi di sini adalah akan tetapi. Pada suntingan akan tetapi setelah ditambah tanda koma di bagian belakang. Alasan yang kedua, kalimat pertama bisa lebih efektif jika diubah menjadi kalimat kedua karena ada beberapa kata yang membuat kalimat menjadi rancu, seperti memberi gambaran tentang. Dengan adanya kata-kata tersebut membuat kalimat yang pertama menjadi rancu. Untuk kasus berikutnya, itu kasus 25, gantinya adalah raungan mesin-mesin gergaji dan klakson mobil. Suntingannya, penggantinya raungan mesin-mesin gergaji dan klakson mobil. Alasan, makna kalimat saat menggunakan bentuk gantinya adalah menjadi rancu. Apakah itu pengertian atau bukan? Sehingga harus diganti menjadi bentuk penggantinya. Untuk kasus berikutnya, kasus berikutnya yaitu yang paling mencemaskan adalah keluarga yang pendapatan kurang dari Rp250.000 per bulan. Suntingannya yang paling mencemaskan adalah keluarga berpendapatan kurang dari Rp250.000 per bulan. Alasan penyuntingan yang pertama, kalimat pertama akan menjadi lebih efektif jika diubah menjadi kalimat kedua dengan mengganti nominal uang per bulannya, lebih baik menggunakan bentuk yang kedua dalam bahasa Indonesia. Kasus berikutnya yaitu guru lain yang disebutnya ialah Dr. Hans Starter, seorang pendeta Belanda ahli etnologi yang tinggal berbaur dengan suku Dayak Nganju antara tahun 1932 sampai 1939. Suntingannya, guru lain yang disebutnya ialah Dr. Hans Carter, pendeta Belanda, etnolog yang tinggal berbaur dengan suku Dayak Nganju antara 1932 sampai 1939. Alasannya, penggunaan tanda koma pada kalimat di atas memisahkan beberapa bagian yang berbeda, namun masih setara, sehingga perlu adanya tanda koma agar kalimat menjadi lebih jelas. Kasus yang berikutnya. Kasus berikutnya yaitu titik-titik. Untuk usaha merebut Kalimantan menjadi daerah Republik Indonesia, maka di samping usaha-usaha lain, maka dipandang perlu. Alasan penyuntingan adalah yaitu penggunaan kata untuk pada kalimat pertama kurang tepat karena kalimat menjadi rancu dan tidak bisa dipahami. Maka penggunaan kata dalam menjadi lebih tepat digunakan. Kasus berikutnya. Kasus berikutnya di negara Kamboja, anak-anak perempuan berusia 8 tahun, bekerja sebagai seorang pelacur. Suntingannya, di Kamboja, anak-anak perempuan berusia 8 tahun melacur. Alasannya yang pertama, penggunaan kata negara dirasa sudah tidak perlu dan langsung saja membuat nama negara karena memiliki makna yang sama. Yang kedua, angka 8 diubah menjadi kata 8 untuk mengefektifkan kalimat. Yang ketiga, melacur dibuat agar kalimat lebih efektif dengan menghilangkan bentuk bekerja sebagai orang yang dirasa membuat kalimat menjadi rancu. Untuk kasus berikutnya, itu pembaca ideal atau ideal reader adalah pembaca yang menghasilkan suatu konstruk hipotesa yang dibuat oleh ahli teori dalam proses interpretasi. Suntingannya bisa kita lihat, alasan penyuntingan tersebut yang seseorang, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital di awal setiap kata. Alasan yang kedua, kata hipotesa dalam kalimat memiliki makna yang sehingga lebih cocok jika mengganti menjadi hipotesis. Alasan yang terakhir, kata ahli dalam bahasa Indonesia itu salah. Kata yang benar adalah ahli. Sekian penjelasan kasus dari saya. Untuk kasus berikutnya, yaitu kasus ke-31 sampai kasus yang ke-40, akan
dijelaskan oleh Saudari Herti. Saudari Herti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas kasus 31 sampai kasus 40. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas kasus 31. Akan tetapi si pincang tidak menceritakan keadaan Ibrahimnya selalu menyiksa tanpa belas kasihan. Alternatif sentingannya, akan tetapi si pincang tidak menceritakan keadaan Ibrahim yang selalu menyiksa tanpa belas kasihan. Alasan pembetulannya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tanda koma digunakan untuk kata atau frasa pada awal kalimat dan frasa akan tetapi merupakan penghubung antara kalimat yang harus diikuti oleh tanda koma. Selanjutnya, kasus 32. Kasus kebahasannya, gubuk reot di dinding-dinding terbuat dari kayu bekas maupun seng-seng bekas yang masih tertempel tulisan-tulisan merek perusahaan yang berwarna merah, hijau, hitam maupun warna-warna yang lain. Alternatif suntingannya, di dinding gubuk reot itu terbuat dari kayu dan seng bekas masih tertempel pula warna-warni merek perusahaan seperti merah, hijau, hitam, dan lainnya. Alasan pembetulannya yaitu dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat kayu bekas maupun seng-seng bekas. Selanjutnya kasus 33. Kasus kebahasannya yaitu, maka dari itu ia melihat dengan kedua matanya yang merah serta bulat seolah-olah mau menerkamnya. Alternatif suntingannya, maka dari itu ia melihatnya dengan kedua mata yang merah melotot seolah-olah mau menerkamnya. Alasan pembetulannya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak menggunakan tanda koma di depan penghubung kalimat. Kasus berikutnya, kasus 34, kasus kebahasannya yaitu kesejukan hari si pincang menjadi pedagang yang selalu diajari dan dilatih oleh pamannya. Alternatif suntingannya, keesokan harinya si pincang belajar berdagang, ia selalu dilatih oleh pamannya. Alasan pembetulannya yaitu adanya kata yang tidak baku, keesukan, serta tidak adanya penghematan kata. Kasus selanjutnya, kasus 35, kasus kebahasannya yaitu, si pincang menjerit dengan jeritan yang dahsyat, sehingga siksaan itu pun berhenti. Alternatif suntingannya, si pincang menjerit dahsyat, sehingga siksaan itu pun berhenti. Alasan pembetulannya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat dengan jeritan yang dahsyat. Kasus selanjutnya, kasus 36, mulai sekarang dan seterusnya, si pincang dilarang meminta-minta, dilarang memasuki pintu-pintu rumah. Alternatif suntingan, mulai sekarang si pincang dilarang mengemis dari rumah ke rumah. Alasan pembetulannya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat meminta-minta, dilarang memasuki pintu-pintu rumah. Kasus selanjutnya, Saudara Wisnu. Ya, baik, terima kasih. Kasus 37, kasus kebahasannya, pemuda-pemuda berandal itu selalu menggangguku. Alternatif suntingannya, pemuda-pemuda berandal itu selalu menggangguku. Alasan pembetulannya, menurut saya tidak perlu dilakukan penyuntingan karena bentuk baku kata berandal adalah berandal. Kasus selanjutnya, kasus 38, kasus kebahasannya, hal yang demikian membuktikan bahwa pada masa balai pustaka, alternatif suntingannya, hal ini membuktikan bahwa pada periode balai pustaka. Alasan pembetulnya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat yang demikian. Kasus berikutnya, kasus 39, persoalan masyarakat sosial yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Alternatif suntingannya, persoalan sosial yang sedang banyak dibicarakan. Alasan pembetulannya, dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat masyarakat sosial. Kasus terakhir,
yaitu kasus 14, kasus kebahasannya, bagi sebagian orang keinginan memperoleh pekerjaan yang ideal sirna ketika alternatif suntingannya. Bagi sebagian orang keinginan memperoleh pekerjaan yang ideal sirna ketika. Alasan pembetulannya yaitu karena adanya kata yang tidak baku yaitu ideal. Dalam KBBI ditulis ideal, yang artinya sangat sesuai dengan yang dikehendaki. Baik, sekian dari kasus yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Herti untuk penjelasannya mengenai kasus yang ke-31 sampai kasus ke-40. Sekian pembahasan kami tentang kasus-kasus kebahasaan dan alternatif penyuntingan serta alasan penyuntingannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.